Bagaimana jika semuanya baik-baik saja? Kalau begitu mari kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaid bin Sabit al-Ansyari. Siapa yang lebih menguasai ilmu kafiyah daripada Hasan dan putranya? Siapa yang lebih tahu tentang ilmu ma'ani daripada Zaid bin Sabit, Hasan bin Sabit? Kita kini sedang memasuki tahun kedua Hijriah. Kota Madinah semakin sesak dipenuhi oleh manusia yang bersiap-siap untuk menyambut Perang Badar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan cek akhir pada pasukan pertama yang akan berangkat di bawah komandonya sendiri, untuk berjihad di jalan Allah dan menegakkan kalimatnya di muka bumi. Terlihat di sana, ada seorang anak kecil yang belum genap berusia 12 tahun yang nampak memiliki kecerdasan dan kemuliaan diri. Di tangannya terdapat sebilah pedang yang sama panjangnya dengan tubuh bocah tadi, atau lebih panjang dari tubuhnya. Ia mendekat ke arah Rasul lalu berkata, "Aku akan menjadi pelindungmu, ya Rasulullah. Izinkanlah aku untuk turut serta bersamamu dan berperang melawan musuh-musuh Allah di bawah panjimu." Rasulullah lalu melihat anak ini dengan perasaan senang dan kagum. Kemudian beliau menepuk pundak anak ini dengan lembut dan penuh perasaan sayang. Beliau menghibur anak ini, kemudian menyuruhnya pulang karena ia masih berusia dini. Pulanglah bocah kecil tadi dengan menyeret pedangnya ke tanah dengan perasaan kesal dan sedih. Sebab ia dilarang untuk menemani Rasulullah dalam peperangan pertama yang beliau lakukan. Di belakang langkahnya juga turut pulang ibunya yang bernama An-Nawar binti Malik, yang juga tidak kalah bersedih dan kesal. Ibunya telah berharap bahwa matanya akan berbinar-binar saat melihat anaknya berjalan bersama rombongan pria dewasa untuk berjihad di bawah komando Rasulullah. Ibunya berharap bahwa bocahnya dapat menempati posisi yang diharapkan yang dapat diisi oleh ayahnya kalau saja ia masih hidup. Akan tetapi bocah Ansyar ini saat ia tidak berhasil untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah dalam bidang ini karena usianya yang masih kecil, akan tetapi kecerdasannya yang tidak berhubungan dengan umur, membuat dirinya dapat berhubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bidang itu adalah ilmu pengetahuan dan hafalan. Kemudian bocah tadi menceritakan ide ini kepada ibunya. Maka senang dan gembiralah ibunya, dan ia semangat untuk mewujudkan ide anaknya. An-Nawar menceritakan keinginan anaknya kepada para pria dari kaumnya. Maka beberapa pria tadi berangkat untuk menemui Rasulullah dan berkata kepada beliau, "Ya Nabi Allah, ini adalah seorang dari anak kami yang bernama Zaid bin Sabit yang mampu menghafal 17 surat dari kitab Allah. Ia membacanya dengan benar persis seperti yang diturunkan kepada hatimu. Lebih dari itu, ia adalah anak yang cerdas yang pandai menulis dan membaca. Ia ingin sekali dengan potensi yang ada dapat mendekatkan diri kepadamu dan mendampingimu. Jika engkau berkenan, silahkan dengarkan penuturannya." Rasulullah lalu mendengarkan dari bocah Zaid bin Sabit beberapa ayat Al-Quran yang ia hafalkan. Rupanya bocah ini mampu membacanya dengan begitu baik, dan pelafalannya pun sempurna. Kalimat Al-Quran keluar dari kedua bibirnya seperti bintang di langit yang menyala. Bacaannya begitu memberikan ilustrasi akan apa yang sedang ia baca. Setiap tanda wakaf di mana ia berhenti, menandakan bahwa ia amat mengerti akan hal yang dibacanya. Maka gembiralah hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mendapati bahwa bocah ini memiliki potensi yang lebih dari apa yang mereka katakan. Hal yang membuat Rasul lebih gembira adalah karena bocah ini amat pandai menulis. Maka Rasulullah melihat ke arah bocah ini dan bersabda, "Ya Zaid, pelajarilah untukku tulisan bangsa Yahudi. Sebab aku tidak mempercayai mereka atas apa yang aku katakan." Maka Zaid menjawab, "Baik ya Rasulullah." Maka mulailah Zaid mempelajari bahasa Ibrani sehingga ia menguasai bahasa tersebut dalam waktu singkat saja. Kemudian ia menuliskan bahasa tersebut kepada Rasulullah, jika ia berkeinginan untuk menulis surat buat bangsa Yahudi. Dan Zaid akan membacakan kepada Rasul, jika mereka mengirimkan surat kepada beliau. Lalu ia juga mempelajari bahasa Suryani, bahasa yang berkembang di negeri Syam dan banyak dipakai oleh beberapa suku di sana, atas perintah Rasul, sebagaimana ia mempelajari bahasa Ibrani. Maka sejak saat itu pemuda yang bernama Zaid bin Sabit menjadi penterjemah Rasulullah. Begitu Rasulullah merasa percaya akan kecerdasan dan sifat amanah Zaid, ketelitian dan pemahamannya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempercayakan dia untuk menuliskan risalah langit yang turun ke bumi. Maka Rasul menunjuknya sebagai salah seorang pencatat wahyu Allah. Maka jika ada beberapa ayat Al-Quran yang turun pada hati beliau, maka beliau akan memanggil Zaid dan bersabda, "Tulislah, ya Zaid." Maka Zaid pun akan menuliskannya.
Maka Zaid bin Sabit pun menerima langsung ayat-ayat Al-Quran dari Rasulullah waktu demi waktu, sehingga ia tumbuh dewasa bersama ayat-ayat Al-Quran. Ia menerima Al-Quran yang baru saja turun langsung dari mulut Rasulullah yang berkenan dengan asbabun nuzul tertentu. Hal itu membuat jiwa Zaid semakin terang dengan sinar cahaya Al-Quran, dan menjadikan akal Zaid bercahaya dengan sinar syariatnya. Maka pemuda yang beruntung ini semakin mendalamkan kemampuannya dalam bidang Al-Quran. Ia menjadi sumber referensi pertama dalam bidang Al-Quran bagi umat Islam setelah wafatnya Rasulullah. Dia menjadi koordinator pengumpul kitabullah dalam masa Abu Bakar. Ia juga menjadi tokoh yang berhasil menyatukan mushaf-mushaf Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Apakah masih ada posisi yang melebihi hal ini yang dicita-citakan? Apakah ada di atas kemuliaan ini, kemuliaan yang masih dikejar oleh jiwa manusia? Salah satu keistimewaan Al-Quran yang dimiliki oleh Zaid bin Sabit adalah bahwa Al-Quran selalu menerangi jalan kebenaran baginya pada beberapa kondisi di mana orang-orang yang pintar pun sering merasa bingung. Di hari Sakifah, milik Bani Saidah di mana kaum muslimin berkumpul setelah wafatnya Rasulullah untuk merundingkan urusan khilafah. Kaum muslimin bersilang pendapat tentang orang yang tepat untuk menggantikan Rasulullah. Kaum muhajirin berkata, di kelompok kamilah seharusnya terdapat khilafah Rasulullah, sebab kamilah kaum yang lebih pantas. Sebagian orang Ansyar berkata, malah khilafah tersebut sepantasnya, berasal dari kami. Ada juga yang mengatakan, malah khilafah itu dapat berasal dari kami dan kalian secara bersama-sama. Sebab Rasulullah jika hendak menyuruh seseorang dari kalian untuk mengerjakan sesuatu, beliau pasti menyuruh salah seorang dari kami untuk sama-sama mengerjakannya. Hampir saja terjadi fitnah yang amat besar. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru dikafan, dan masih berada di tengah mereka belum dikubur. Di saat itulah, kalimat tegas dan cerdas yang muncul dari petunjuk Al-Quran amat dibutuhkan sehingga dapat membuat tenang fitnah yang akan bergejolak, dan memberikan cahaya bagi orang-orang bingung yang mencari jalan kebenaran. Maka meluncurlah kalimat ini dari mulut Zaid bin Sabit al-Ansyari. Tatkala ia melihat ke arah kaumnya dan berkata, wahai para suku Ansyar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari suku Muhajirin, maka orang yang menjadi khalifah beliau adalah seorang dari suku Muhajirin yang sama seperti beliau, dan kita dulunya adalah Ansyar penolong Rasulullah. Maka sebaiknya kita tetap menjadi Ansyar penolong bagi khalifah setelahnya dan pembantunya dalam kebenaran. Kemudian Zaid bin Sabit mengulurkan tangannya kepada Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, inilah khalifah kalian, baiatlah dia oleh kalian. Zaid bin Sabit dengan keutamaan Al-Quran dan pemahamannya serta lamanya, ia mendampingi Rasulullah telah menjadikan dirinya sebagai menara petunjuk bagi kaum muslimin. Para khalifah sering meminta pendapatnya dalam masalah-masalah pelik, dan orang-orang muslimin juga kerap meminta fatwa kepadanya dalam berbagai permasalahan. Mereka seringkali mengadukan masalah-masalah waris kepadanya, karena tidak ada lagi di kalangan kaum muslimin saat itu orang yang lebih tahu dan mengerti akan hukum waris dan lebih cerdas darinya dalam membagikan harta warisan. Umar bin Khattab pernah berkhutbah di hadapan kaum muslimin pada hari Al-Jabiyah, sebuah desa yang terletak di barat Syria. Di desa tersebut Umar bin Khattab berkumpul dengan para sahabat untuk membahas permasalahan penaklukan. Ia berkhutbah dengan khutbahnya yang terkenal di sana. Maka hari itu dikenal dengan hari Al-Jabiyah, yang berbunyi, wahai manusia, siapa yang ingin bertanya tentang Al-Quran, maka hendaknya ia mendatangi Zaid bin Sabit. Siapa yang hendak menanyakan tentang masalah fikih, maka silahkan datang kepada Muadz bin Jabal. Siapa yang hendak menanyakan tentang harta, maka datanglah kepadaku. Sebab Allah telah menjadikan aku wali orang yang mengurus harta tersebut, dan aku juga yang berhak untuk membagikannya. Para penuntut ilmu dari kalangan sahabat dan tabi'in, golongan pertama setelah para sahabat Rasul. Para ulama hadits membagi mereka dalam beberapa tabakat atau tingkatan. Kelompok pertama dari tabi'in adalah mereka yang sempat berjumpa dengan 10 orang sahabat yang dijamin surga. Kelompok terakhir dari tabi'in adalah yang masih sempat berjumpa dengan para sahabat yang termasuk usia kecil atau yang sempat berjumpa dengan para sahabat yang mati belakangan, mengetahui dengan amat baik kedudukan Zaid bin Sabit yang hingga membuat mereka memuliakan dirinya karena ilmu yang ia kuasai dalam dadanya. Inilah seorang yang dikenal dengan lautan ilmu yang bernama Abdullah bin Abbas yang mendapati Zaid bin Sabit yang hendak menaiki kendaraannya. Abdullah berdiri di hadapan Zaid lalu memegangi hewan kendaraannya, dan ia sendiri yang memegang tali kendali hewan tunggangan tersebut seraya menariknya. Zaid bin Sabit lalu berkata kepadanya, tidak usah kau lakukan itu, wahai sepupu Rasulullah. Ibnu Abbas lalu menjawab,
Beginilah kami diperintahkan untuk berlaku kepada para ulama kami. Kemudian Zaid berkata kepadanya, perlihatkan tanganmu kepadaku. Maka Ibnu Abbas menjulurkan tangannya ke arah Zaid. Lalu menunduklah Zaid ke arah tangan tersebut dan ia menciumnya sambil berkata, beginilah kami diperintahkan untuk berlaku kepada ahli bait Nabi kami. Begitu Zaid bin Sabit telah kembali ke pangkuan Tuhannya, maka kaum muslimin menangisi ilmu karena kematiannya yang turut dikuburkan bersama jasadnya. Abu Hurairah berkata, hari ini telah meninggal orang yang amat luas ilmunya dalam umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menjadikan Ibnu Abbas sebagai penggantinya. Dan sang penyair Rasulullah yang bernama Hasan bin Sabit membuat sebuah syair ratapan atas dirinya yang berbunyi, siapa yang lebih menguasai ilmu kafiah daripada Hasan dan putranya? Siapa yang lebih tahu tentang ilmu ma'ani daripada Zaid bin Sabit?